Mana yang menguntungkanmu itu diambil sebagai bukti, mana yang merugikanmu itu akan dibuang. Itu yang kutangkap. Jadi bagaimana mereka mengelola ini agar Jessica jadi tersangka, dikelola itu dikemas dengan baik, dan mana pihak-pihak yang merugikan yang tidak menuduh Jessica sebagai pembunuh itu dibuang. Hola netizen yang tercinta, nama Wamenkumham Edi Hiarej masuk dalam dugaan penerima suap dan gratifikasi. KPK pada Senin 6 November 2023 memastikan bahwa proses penyelidikan terhadap Edi Hiarej telah dirampungkan. Kabar tersandungnya Edi Hiarej dalam kasus dugaan korupsi membuat netizen yang budiman di sosial media menyinggung soal Jessica Wongso. Pasalnya, Edi Hiarej adalah saksi ahli kasus kopi cyanida yang meyakini Jessica Wongso bersalah. Komentar netizen yang terhormat itu disampaikan dalam sebuah utas yang dibagikan akun X atau Twitter @partai_sosmed. Dalam utasnya, Partai Sosmed mengungkap dugaan Edi Hiarej mendapatkan 7 miliar rupiah dari Helmut Hermawan, mantan direktur PT Citra Lampia Mandiri. Edi Hiarej disebut-sebut memihak kubu Helmut karena mendapatkan suap 7 miliar rupiah yang ditransfer secara bertahap. Ulasan itu justru membuat netizen yang terhormat salah fokus karena tidak asing dengan sosok Edi Hiarej. Komentar semacam itu memunculkan pro kontra karena posisi Edi Hiarej dalam kasus kopi cyanida adalah saksi ahli. Terlepas dari asumsi yang beredar, KPK mengungkapkan tahap penyelidikan dugaan suap dan gratifikasi Edi Hiarej telah selesai dilakukan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Tolong dengarkan baik-baik pernyataan Profesor Edi ketika menjawab pertanyaan reporter berikut ini. Kalau begitu tidak ada satu hal pun yang kemudian membuktikan Jessica misalnya membeli cyanida, menuangkan juga cyanida hingga putusan itu kemudian keluar. Di dalam hukum pidana itu tidak ada hierarki alat bukti. Itu mengapa penyebutan pasal 184 KUHP bunyinya adalah A, B, C, D, E bukan 1, 2, 3, 4. Dan tidak perlu ada saksi mata yang melihat karena ada 7 jenis alat bukti. 7 jenis alat bukti itu yang namanya direct evidence, bukti langsung yang sering kita sebut dengan istilah saksi mata. Itu kan hanya 1/7 dan itu memang tidak perlu. Nah, dalam perkara Jessica, Profesor Edi memegang teguh pendirian bahwa putusan pengadilan atau putusan majelis hakim cukup dengan didasarkan pada keyakinan hakim karena bukti langsung itu atau direct evidence itu tidak diperlukan. Tetapi ketika berbicara di luar persidangan, ketika memberikan kuliah, maka yang dia katakan adalah dalam perkara pidana yang dipegang teguh itu adalah in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Di dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, hakim lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada dia menghukum orang yang tidak bersalah. Mengapa? Apa filosofisnya? Kalau hakim tidak menghukum orang yang bersalah, maka dia tidak akan lepas dari siksaan di akhirat. Tapi kalau dia menghukum orang yang tidak bersalah, maka dia tanggung dua dosa tuh. Dosa dia sendiri dan dosa orang yang dia hukum yang tidak bersalah. bagaimana pendapat Anda terhadap ini? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira disinilah permasalahan yang sangat serius. Karena mulai dari penyidikan, penyusunan dakwaan, penuntutan sampai pada persidangan majelis sangat dipengaruhi oleh pandangan Profesor Edi. Kalau kita mendengarkan keterangan dari Profesor Edi pada waktu dia diperiksa di penyidik, dikatakannya bahwa BAP-nya lebih dari 200 halaman dan dia melihat semua keterangan-keterangan ahli, saksi-saksi, bahkan menonton CCTV, dan dia merumuskan pandangannya setelah melihat itu semua dan setelah membaca semua keterangan para ahli. Saya melihat bahwa itu yang membuat JPU kemudian hakim mengambil putusan untuk mengatakan bahwa Jessica bersalah dan dia harus mendapat hukuman pidana selama 20 tahun. Nah, ini artinya kalau sekarang terungkap fakta-fakta yang berbeda dari apa yang sudah ditemukan pada waktu itu, dan memang jelas kalau kita membaca dakwaan JPU itu kelihatan bahwa tidak ada bukti satupun selain merangkai-rangkai bukti-bukti tidak langsung itu, asumsi-asumsi dari kejadian-kejadian. Oleh Profesor Edi menyebutnya sebagai circumstantial evidence. Dalam kasus Jessica, circumstantial evidence itu oleh Profesor Edi dianggap sudah sangat sempurna. Nah, hal ini bertentangan dengan ajaran Profesor Edi sendiri di dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Hal ini juga bertentangan dengan asas yang juga selalu dikatakan oleh Profesor Edi di dalam hukum pembuktian yang mengatakan bahwa in criminalibus probationes bedent esse luce clariores.
Maksudnya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, tidak boleh hanya didasarkan pada persangkaan-persangkaan, bukti-bukti tidak langsung, atau asumsi-asumsi atau circumstantial evidence. Tetapi, harus dengan bukti-bukti yang sangat jelas, terang, dan akurat, dalam rangka meyakinkan hakim di dalam proses pengadilan untuk mengambil keputusan yang pada akhirnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh JPU. Putusan ini harus meyakinkan hakim. Meyakinkan artinya tidak ada keraguan sedikit pun. Jika ada keraguan bagi hakim, maka dia tidak boleh mengambil putusan untuk memidanakan seseorang. Mungkin putusan yang diambil adalah putusan bebas atau putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Dan ini yang tidak diperhitungkan sama sekali oleh majelis pada waktu mengadili Jessica. Sebagai asas tidak boleh dilanggar. Mengapa? Karena semua pasal-pasal di dalam undang-undang itu didasarkan pada asas. Pasal boleh dilanggar, tetapi asas tidak boleh. Sebab manakala asas dilanggar, itu runtuh itu undang-undang itu, runtuh itu pasal-pasal itu. Tetapi inilah yang diabaikan dan diselingkuhi oleh Profesor Edi, dan saya kira mulai dari penyidik, JPU, dan majelis hakim. Mereka seolah-olah sudah digiring oleh pemikiran bahwa Jessica lah pelaku. Bahkan boleh dikatakan sebelum proses peradilan sudah ada di dalam benak, sudah ada di dalam pemikiran, sudah ada di dalam hati bahwa Jessica pelaku dan harus dihukum. Ini kesalahan besar di dalam proses peradilan Jessica. Mengapa disebut masalah besar? Oleh karena mereka semua, mulai dari penyidik, JPU, dan majelis, dengan gagah berani melanggar asas, ya, sekali lagi, melanggar asas in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Lalu mereka dengan gagah berani memidanakan Jessica dengan pidana penjara selama 20 tahun. Masalah kan? Jadi intinya adalah mana yang menguntungkanmu itu diambil sebagai bukti, mana yang merugikanmu itu akan dibuang. Itu yang kutangkap. Jadi bagaimana mereka mengelola ini agar Jessica jadi tersangka, dikelola itu dikemas dengan baik, dan mana pihak-pihak yang merugikan yang tidak menuduh Jessica sebagai pembunuh itu dibuang. Itu yang kutangkap. Katanya nggak ikut si sidang dari awal, nggak ikut si paling persidang, bukan masalah sidang, bukan masalah sidang ya. Ini aku dari kacamata penelitian ya. Ini bukan dari kacamata hukum segala macam, ini dari kacamata penelitian. Mengapa? Jawabannya adalah udah ada mayat ya, ini ada mayat, udah harus diotopsi harusnya biar tahu penyebab matinya apa kan gitu, karena kan mati secara mendadak kan, nggak diotopsi tiba-tiba bisa menyimpulkan pelakunya siapa, kayak masuk akal nggak? Makanya orang-orang pada berteriak semuanya gitu. Ini nggak masuk akal ya, karena memang udah nggak ada diotopsi, tapi praduga bahwasannya orang itu bersalah berdasarkan dari satu statement dan mengambil statement-statement yang menguntungkan saja. Itu sih yang kutangkap, tapi nggak tahu juga ya. Menurut aku adalah sudahilah permainan ini gitu. Karena terlalu panjang dan banyak menguntungkan banyak pihak menurut aku. Tapi netizen sekarang makin pintar loh. Banyak tahu mana yang harus diangkat kasusnya untuk di blow up, dinaikkan, diperjuangkan keadilannya, mana yang tidak. Tapi kali ini memang sebenarnya banyak kejanggalan yang terjadi. Prof, cuma satu sih tanya Prof ya. Satu aja. Kalau diotopsi selesai kan Prof ya. Tapi kok kenapa nggak diotopsi Prof ya? Itu aja. No otopsi, no case. Harusnya kayak gitu. Ya kan Prof? Gue makin gak ngerti lagi sama Prof ini ya. Kalau kata dokter Jaja ya, yang namanya itu pasti pelakunya itu adalah orang yang dikenal sama pelaku. Itu namanya. Nah, terus kalau misalnya kayak seseorang orang yang enggak dia kenal gitu, itu namanya teroris. Itu nama bukan, karena dia kan nggak punya motif gak apa-apa, yang penting dia ngebunuh orang. Nah, itu namanya teroris gitu. Tapi kalau seseorang orang yang dikenal gitu, masa tiba-tiba dia mau ngebunuh orang yang dia kenal tanpa sebab, pasti ada motifnya dong, ya nggak sih? Ya kan? Ya kalau namanya berencana, ya pasti dia punya motifnya apa gitu, ya kan? Masa dia udah ngerencanain tapi nggak punya motif, kan aneh. Itu namanya orang gila, sakit jiwa kali ya.